Maju. Satu lagi. Push. Kenapa lu? Menang satu. Aduh, jangan toksik. Gue dari IPB Sport, buat sekarang sebagai pengurus di IPB Sport di divisi event dan partnership gitu. Halo semuanya, kenalin nama gue Nugroho Dwi Rizky dari E61 sebagai host baru di sini. Host magang, host magang. Jadi gue sama Ricky ya kita ngobrol-ngobrol santai aja sama pengurus sport IPB. Ya. Kita belum ada oprek buat player lagi, tapi soon akan oprek buat player. Nanti lihat aja di Instagramnya IPB Sport, oke? Jadi selalu dikopain aja gitu ya. Kalau misalkan kalian emang mau jadi atlet gitu, ya tinggal langsung aja tanya ke UKM ke Instagram IPB Sport, kapan nih Min opreknya Min gitu kan. Boleh di DM, di reply, tanya dari SKS yang SKS-nya sampai lulus masih kurang banyak banget. Kayak departemen saya tuh banyak itu kurangnya. Kalian bisa join IPB Sport, bisa sebagai pengurus. Itu bisa dapat 2 sampai 3 SKS. Namanya IEC. IEC itu adalah Indonesian E-Sport Championship. Okay. Itu adalah turnamen e-sport. Skalanya itu nasional. Jadi kita ngundang semua kampus yang ada di Indonesia itu buat bertanding di turnamen kita itu. Terus Maju. Satu lagi. Push. Kenapa lu? Menang satu. Aduh, jangan toksik. Kenapa sih? Lagi. Aduh, kalah ya? Kalah, ini satu lagi loh. Hampir gua kelas, Cok. Lu rata berarti? Iya, aduh. Ya, Gak chicken dong? Gak chicken gua. Satu lagi lo padahal. Motif jago gak? Gimana caranya? Ini lu main apa ini? Gue lagi main PUBG. Main PUBG kan? Gue punya temen. Teman. Dia salah satu pengurus juga atlet dari UKM Sport. Lu mau tips and trick gak? Boleh banget. Kali aja jadi lu chicken tuh. Boleh banget. Oke. Langsung aja. Langsung aja kita panggil dari UKM IPB Esport. Halo Bang. Halo. Gimana Bang? Keadaannya? Aman? Alhamdulillah sehat ya, Bang. Sehat. Gimana nih Bang? Tadi dari rumah atau habis latihan apa? Dari kosan. Oh, dari kosan. Nggak habis sparring? Enggak. Capek tuh tiap hari latihan main sparring mulu. Iya ya, capek juga. Benar. Mungkin aku bisa perkenalkan diri dulu. Apa? Kalau ada formatnya kan? Pokoknya mungkin bebas aja ya. Perkenalin semuanya teman-teman, nama gue Firman Syafinato Sulaksono, biasa dipanggil Firman. Gue dari IPB Sport, buat sekarang sebagai pengurus di IPB Sport di divisi event dan partnership gitu. Oke, jadi kita lagi sama Bang Firman dari pengurus IPB Sport dari IPB. Tapi sebelum itu kita di sini tuh ada di podcast Kemenpora. Nah, jadi podcast Kemenpora ini adalah suatu program kerja dari Kementerian Pemuda dan Olahraga BMKN IPB yang dimana kita itu akan mengangkat UKM olahraga yang ada di IPB dan tentunya e-sport juga. Tapi KM IPB itu tahu tentang UKM apa aja yang ada di IPB itu. Cuman kayak ada yang baru nih, yang ping-ping ini siapa ya? Aduh, kayaknya di episode berikut sebelum itu nggak ada gitu. Siapa nih? Boleh kenalin dulu nggak? Halo semuanya, kenalin nama gue Nugroho Dwi Rizky dari E61 sebagai host baru di sini. Host magang, host magang. Jadi gue sama Ricky ya kita ngobrol-ngobrol santai aja sama pengurus sport IPB yang ada di sini. Jadi kita balik ke topik ya Bang. Mungkin kita dari pertanyaan basic dulu ya Bang. UKM e-sport ini gimana sih ceritanya bisa lahir dari IPB itu awal mulanya kayak gimana? Jadi e-sport ini IPB Sport ini tuh kita itu mulai terbentuk itu di tanggal 26 September 2020. Jadi waktu itu tuh BEM pada masa itu tuh kayak mereka tuh pengen bikin mereka tuh pengen buat suatu wadah. Karena mereka ngeliat tuh potensi mahasiswa IPB, KM IPB itu di bidang e-sport sangat-sangat amat luar biasa lah gitu. Terus mereka pengen bantu mewadahi agar prestasi juga kan ngebawa nama kampus gitu. Makanya IPB Sport itu lahir dari situ awalnya gitu. Jadi IPB ini udah jadi UKM ya Bang ya? Tahun ini kita jadi UKM alhamdulillah. Berarti sebelum menjadi UKM, IPB Sport tuh cuman komunitas yang komunitas ada di IPB. Dan sekarang alhamdulillah udah diangkat menjadi UKM. Nah, alhamdulillah. Terus untuk anggotanya sendiri sekarang gimana nih Bang? Udah banyak atau gimana? Kan baru diangkat jadi UKM. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai banyak bertambah. Ya kalau ngomongin jumlah kali ya itu kira-kira adalah
200 ada mungkin. 200 ya, cukup banyak juga ya. Banyak banget. Gila. Apalagi kan nggak mungkin kita ini nggak main game kan. Bener, ya. semua orang pasti main game. Semua orang Nah, pasti Semua main pasti game. main game. Jadi Oke, mungkin kami juga mau nanya nih. IPB Sport di IPB itu ada divisi apa aja sih? Maksudnya itu ada game-game apa aja sih yang ada di IPB itu. Sport? Biar KM-KM IPB semua nih tahu gini apa-apa aja e-sport yang ada di IPB gitu. Oke, sebenarnya gini ya, kalau di IPB Sport itu sebenarnya kita setiap tahun tuh, bukan setiap tahun juga sih, cuman tergantung pasarnya gitu. Cuma kalau untuk tahun ini, kita tuh ada di Mobile Legends, ada di PUBG M, ada juga di HOK, sama ada di Valorant gitu. mungkin emang yang game-game yang lagi booming sekarang Iya, itu ya Bang ya. Jadi ada PUBG, ada ML, ada Valorant dan HOK. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang menggeluti game-game tersebut dan juga mungkin kalau misalkan masuk UKM ini nggak hanya main-main dong ya Bang, terus diajari, terus kalian juga bisa tanding gitu dan bisa sparring. bawa nama IPB nasional, internasional gitu kan. Jadi mungkin langsung aja bisa langsung join gitu ke UKM IPB Sport. Boleh buat kalian yang pengen kepoin IPB Sport nih. Di sini nih, editor ntar. Oh di atas ya sekarang ya? Di bawah. Nama IG-nya apa Bang? IPB.esport. IPB.esport. Underscore sorry. Underscore esport. Lu tuh kalau mau iseng-iseng gue tuh jangan so iya deh. Ya bikin gue sensi deh lu. IPB_esport guys. Jadi buat kalian KM IPB yang pengen kepoin IPB Sport bisa aja nih di sini klik nih. Nah, kalau nanti editor diedit tuh. Nah, berhubung buat pada masih biar tahu gitu Bang, kalau UKM IPB Sport ini ngedata UKM-nya atau oprek besar-besarannya itu kapan sih Bang? Kalau ini ya, kalau sebagai pengurus ya, kalau sebagai pengurus itu kita oprek setahun sekali, biasanya di akhir tahun sih, biasanya di November Oktober lah itu kita baru oprek. Nah kalau untuk player sendiri kayak misalnya mau Mobile Legends atau Valorant atau apa, itu tergantung kebutuhan tim itu sendiri gitu. Oke. Atau kalau misalnya nih, dulu gua main Valorant ya. Iya. Dulu gua kayak dalam tanda kutip kayak mengajukan kali ya. Gua udah punya 5 orang nih. Gua mau ngajuin jadi tim A, jadi tim 3 waktu itu. Nah, kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya kita belum ini sih, belum ada oprek buat player lagi. Tapi soon akan oprek buat player. Nanti lihat aja di Instagramnya IPB Sport, oke? Jadi selalu dikopain aja gitu ya. Kalau misalkan kalian emang mau jadi atlet itu ya tinggal langsung aja tanya ke UKM ke Instagram IPB Sport, kapan nih Min opreknya Min gitu kan. Boleh di DM, di reply, tanya semua boleh. Tanya. Boleh. Oke. Tadi Abang bilang game yang Abang geli itu Valorant, benar? Udah berapa lama sih Bang di main Valorant tuh? Wah, gue dari awal tuh game keluar sih. Wih, sepuh banget. Ini mah Sampai detik ini juga masih main. Masih tuh. main. Iya, 5 tahun berarti ada lah. jauh banget berarti dong ini ya. Enggak juga. Waduh. Ada yang lebih lah. Banyak kok. Selain Valorant ada game lain lagi nggak atau memang fokus di Valorant itu? Apa nih maksudnya secara kompetitif? Iya. Secara kompetitif hanya di Valorant. Hanya Valorant aja. Paling dulu sih sebelum Valorant ada mainnya CS:GO. Oh, CS ya. Gitu. Soalnya dari gue sendiri sih pengen ini sih terjun ke ini FIFA. Oke, FIFA. FIFA. Cuman Bol ya. belum nemu ininya mungkin ya turnamen-turnamennya. Ada sih beberapa turnamen cuman jauh banget di Jakarta Utara, Jakarta Barat, malas jalannya aja sih. Mungkin secara pribadi ya Bang, waktu Abang jadi atlet gitu ya, selagi pengurus juga waktu Abang jadi atlet tuh udah berapa lama pengalaman di bertanding itu sudah seperti apa gitu, dan udah ada prestasi apa yang udah diraih gitu. Gini ya, soalnya kalau gue itu mulai karir sebagai tim e-sport tuh bahkan sebelum masuk IPB. Gue udah ikut tim-tim amatir kali ya bahasanya ya. Kalau prestasi ya paling kita, kalau gue pribadi sih kayak paling turnamen-turnamen yang skalanya tuh komunitas-komunitas aja atau skala-skala regional daerah-daerah gitu. Kalau di setara kampus paling bisa dibilang salah satu yang tertinggi kali ya. Itu kalau teman-teman tahu di Valorant tuh ada yang namanya Red Bull Campus Clutch. Itu tuh sebuah turnamen yang diadain sama boleh sebut brand nggak sih? Gak apa-apa. Sudah aja. Oh ya udah, ada Red Bull. Jadi tuh dia memang suka ngadain turnamen-turnamen gitulah. Dia tuh ngadain buat kampus-kampus. Jadi awalnya kita kualifikasi dulu. Cuma sayang di situ tim gua nggak lolos. Bahkan tim IPB itu nggak ada yang lolos. Iya, tim IPB nggak ada yang lolos. Itu salah satu turnamen yang inilah yang proyeknya bergengsi banget sih. Soalnya di tahun gua ikut itu
itu turnamen tuh awalnya ini kan seleksi lah ibaratnya ya, tanda kutip kualifikasi untuk Indonesia dulu. Itu tim Indonesia tuh juara dunia. Di pada saat itu. Pada saat main event yang kan itu Red Bull tuh turnamen sedunia kan. Kayak cuman banyak kualifikasi. Per negara-negara. Nah, negara Indonesia tuh yang menang di turnamen itu. Keren banget ya. Keren banget. Semoga kalian semua KMKMB bisa mencontoh gitu ya. Semoga ada penerus-penerusnya Ada ya. penerus-penerusnya. Ada penerusnya. Biar e-sport IPB itu makin naik lagi gitu. Iya. Oke. Mungkin ini Bang, kalau misalkan kita dari orang-orang yang awam itu yang kita akademik banget gitu kan, tiba-tiba, apa sih masuk IPB e-sport cuma main game doang, ini itu. Sebenarnya kalau kita masuk IPB e-sport tuh kita ngapain aja sih Bang? Dapat apa aja, terus apa aja sih kita benefitnya lakuin? Iya. Kalau kita masuk ke IPB e-sport loh. Oke, mungkin buat teman-teman para pencari SKS, para pencari SKS yang SKS-nya sampai lulus masih kurang banyak banget. Kayak departemen saya tuh banyak itu kurangnya. Kalian bisa join IPB Sport, bisa sebagai pengurus, itu bisa dapat 2 sampai 3 SKS. Lalu kalian juga bisa sebagai player, itu juga pasti dapat SKS juga, nggak cuma SKS, bisa dapat duit. Wah, kita kan ikut turnamen, kalau juara bisa. Oh, jadi kalau kita juara dapat duit ya Bang? Dapat duit. Dapat duit. Iya. Terus kadang beberapa tahun lalu sih, ini gue bocor aja ya. Boleh. Ada tim IPB kita tuh, tim Mobile Legends ya, alhamdulillah dapat apresiasi dari kampus. Itu ibaratnya mungkin kayak digaji, tapi nggak digaji kayak per bulan gitu, enggak. Cuman ya adalah apresiasi dari kampus juga gitu. Sebenarnya kampus kita tuh sangat amat mendukung sih. Mendukung banget ya, mendukung banget kalau para atlet e-sport. itu ya. Bener-bener support gitu sih. Terus juga kalau kalian jauh banget berprestasinya tuh, misalnya kalian turnamen di Malaysia, kayak kita pernah ke Malaysia. Kita pernah ke Padang, pernah ke Surabaya, itu di cover semua sama kampus. Jadi ini, Nuk. Makan semua, tiket semua. Wah, tadi lu main game nih, masuk IPB Sport. Juara. Dapat SKS. Dapat uang. Keluar negeri. Gratis itu keluar negeri, Bang. Enak banget. Cuman main game loh. Main game doang gue bisa dapetin itu semua. Iya, padahal itu hobi lu kan? Iya, benar. Mungkin kita kalau orang-orang tua kita, apa sih main game banyak-banyak ya? Iya. Padahal kan banyak juga benefitnya yang kita dapat gitu ya. betul. Benar. Oke, mungkin kita kembali lagi ke Valorant tadi ya, Bang. Lu suka Valorant tuh kenapa sih, Bang? Kenapa milih Valorant dari sekian banyak game nih? Kalau misalkan Valorant tuh ya harus punya visi gitu kan. Kalau misalkan kita kan rata-rata punya gadget Mobile gitu ya, kan? mobile gitu. Kayaknya ML, PUBG, tapi kan Valorant tuh ya agak Mungkin gue cerita dari awal kenapa gue main game aja kali ya. Boleh. Jadi tuh gue memang ibaratnya anak rumahan lah. Dari gue kecil tuh. Jadi gue dibeliin PS, konsol PS2 waktu itu. Cuma waktu main PS tuh main bola, WE lah. Iya, tahu ya, Main juga gitu. Terus sampai di 2016 berarti. 2016 baru punya komputer, baru punya PC. Di situ gue langsung main CS:GO. CS:GO dulu. 2016 atau 17 lah, sekitar situ gue lupa. Itu main CS:GO. Itu gue niat-niatin, cuman scene CS:GO kompetitif di Indonesia tuh benar-benar sulit banget sih buat tembus ke pro-nya lah ibaratnya. Itu susah banget. Gue sempat ikut turnamen CS:GO juga, cuman memang susah lah tembus. Terus CS:GO tuh sempat dalam tanda kutip kalau anak-anak e-sport tuh bilangnya dead game. Dead game kayak udah mati nih. Scene-nya udah jelek banget lah, udah hancur di Indonesia, di Asia Tenggara. Komunitasnya udah gak ada gitu ya. Udah gak ada, turnamen apa udah gak ada. Terus muncul lah secerca harapan game baru bernama Valorant. Tahun 2020. Dulu tuh namanya Project apa lah gue lupa. Di situ tuh gue coba mirip-mirip CS:GO, nembak-nembaknya apa segala macem. Jadi emang gue tuh basicnya sukanya game-game FPS, tembak-tembakan gitu. Terus main Valorant, coba main, wah ketarik nih, seru banget nih, iya. Bisa tuh waktu itu sebelum masuk IPB kan libur kan, kita cabut TBK mandiri segala macam. Adalah tuh sehari main 15 jam. 15 jam. 15 jam sehari. Waduh, pasti udah jago banget skill. Udah jago banget. Valorant ya. Mungkin sekarang kita balik lagi ke IPB Sport ya. Mungkin kita mau ngebedah satu persatu. Mungkin tadi kan Valorant ya udah ya. Mungkin sekarang dari HOK, PUBG-nya dan ML-nya mungkin bisa diceritain gitu, Bang. Dari ketiga cabang e-sport itu sekarang tuh perkembangannya lagi gimana, anggotanya gimana, terus pengalamannya, prestasinya bisa dijelasin nggak, Bang? Kalau buat sekarang tuh yang bisa gue bilang lagi naik banget tuh HOK sih. HOK lagi naik banget. Karena game baru juga kan. Siap buat penyanyi Mobile Legends kan. Waduh. Jadi lagi banyak ya, lagi booming gitu. Lagi booming. Turnamen juga lagi oke-okenya lah. Tapi kalau Mobile Legends sama PUBG itu kita agak sulit sih karena dari segi
turnamennya juga gitu, kayak turnamen kampus-kampus sekarang tuh beda lah sama zaman pas gue baru masuk IPB 2022, gue 59 kan. Itu banyak banget turnamen yang kayak seminggu sekali tuh pasti ada ya? gitu. Kalau sekarang sih yang gue lihat sih dari turnamennya sih agak kurang gitu. Berarti komunitasnya lagi menurun berarti ya. Berarti scene kompetitif dari PUBG ML untuk skala kampus tuh sekarang lagi agak turun. Lagi agak turun banget ya. Salah. Mungkin kalau HOK bisa dijelasin nggak Bang, itu kita udah ikutan turnamen apa aja dan berprestasi apa aja? Kalau sebenarnya belum terlalu banyak juga sih, karena kan baru ini ya, Ya, baru-baru. HOK kan emang baru-baru, cuma emang lagi booming gitu kan. Cuman prestasi ya adalah, alhamdulillah kemarin tuh juara apa ya? Aku lupa deh. Adalah pokoknya manajernya ngasih tau, lupa, sempet juara juga gitu. Punya 2 tim juga kita di HOK. Emang kita di e-sport nih sangat berprestasi gitu ya Bang. Alhamdulillah. Tadi sampai ke Malaysia. Keren Wah, banget. itu kan Itu bawa nama IPB kan? Bawa nama IPB. Tuh, bawa nama IPB guys ke luar negeri, ke Malaysia. Gila, Gila, keren keren banget. banget. Gini Ki, tadi gue sempat searching juga di IG-nya IPB Esport, itu bakalan ada event. Kalau boleh tahu apa nih Bang? IEC. IEC. Oh, Nah, jadi IPB tuh IPB tuh lagi ngadain event bakal namanya ada IEC. event IEC namanya. IEC, Mungkin oh. boleh dijelasin ke KM IPB Bang? Oke. Apa itu IEC? Buat teman-teman semua nih KM IPB, jadi kita tuh IPB Sport setiap tahun itu kita punya yang apa ya bahasanya, mega proyek kali ya, Proker. namanya IEC. IEC itu adalah Indonesian Esport Championship. Oke. Itu adalah turnamen e-sport, skalanya itu nasional. Jadi kita ngundang semua kampus yang ada di Indonesia itu buat bertanding di turnamen kita itu. Jadi setiap tahun ada. Kebetulan tahun ini tuh yang megang ada anak 61. Kemudian saya juga sempat megang sebagai ketua juga di tahun 2023 gitu. Jadi sangat kompetitif ya, ngajak-ngajak dari universitas-universitas lain supaya bisa ikut. Kalau boleh tahu yang bakal dilombain di IEC itu ada e-sport apa aja nih Bang? Ada Mobile Legends, ada PUBG M, ada Magic Chess juga, sama ada SI Esport. Nah, itu mungkin SI nggak semua orang tahu sih, kayaknya nggak sih. Itu guys, buat kalian kami PB ya. Catat tuh ada Mobile Legends, PUBG, Magic Chess, sama satu lagi tadi SI Esport. SI Sport tuh. Nah, kalau boleh tahu itu kapan sih Bang main Iya, eventnya, dan main juga eventnya itu mungkin kalau dari KM IPB ini yang pengen join atau pengen ikut latihan dulu gitu kan, dan juga ada coaching gitu ya, ada mentoring juga, itu gimana sih Kalau untuk main eventnya itu kita, kalau nggak salah ya, gue juga lupa sih, di sekitar bulan Oktober lah. Oktober, November lah, sekitar segitulah. September, Oktober gitu. Masih cukup lama ya. Cukup lama. Jadi bisa lah buat kalian KMPB buat nyiapin timnya gitu. Oh, nanti kita yang nyiapin tim ya, kita daftar gitu ya. Boleh kayak gitu. Kalau punya tim boleh kayak gitu. Tuh guys, jadi buat kalian kami PB yang yang hobi, yang punya tim di e-sport, yang tadi itu ada PUBG, Mobile Legends, Magic Chess sama SI. Nah, bagi kalian yang punya tim, boleh banget ikut di IEC nanti di bulan Oktober atau November. Itu adalah mega proker dari PB Esport ya. Coba aja dulu, siapa tahu menang gitu Nasional, guys, nasional. Kalau menang aduh, kalau menang pasti banyak banget ya benefitnya ya. Banyak banget. Pengalaman, duit, prize pool kan. Ngajak itu buat KM IPB semua buat ya kata-kata terakhir gitu supaya pada mau tertarik sama IPB Sport. Oke, buat teman-teman KM IPB, di sini kita IPB Sport itu ingin ngebantu kalian semua untuk mewadahi kalian punya talenta, kalian punya bakat di bidang e-sport, agar kalian itu bisa berprestasi, agar kalian itu bisa berkembang lah begitu. Juga kalian biar nggak kupu-kupu banget sebagai mahasiswa kan. Terus juga di sini kita banyak benefitnya juga, kayak tadi sudah disebutin, kayak ada SKS. Ada bisa dapat uang juga kalau kalian juara-juara gitu. Terus ya harapan saya kali ya buat KM PB, semoga banyak sih dari kalian yang memang menginginkan untuk untuk daftar sebagai player, karena sebenarnya kita saat ini player itu masih agak struggling untuk mencari playernya, tapi kita juga butuh yang komitmen, gak cuma jago doang tapi juga butuh komitmen gitu. Jadi ya harapan saya teman-teman semua bisa tertarik buat join di IPB Sport dan nantikan buat opreknya. Oke. Itu guys, buat kalian yang tertarik untuk
bergabung bersama IPB Sport bisa banget kepoin Instagram IPB Sport. Oke. Selanjutnya kita bakal ada apa nih, Ki? Kita selanjutnya bakal ada di sesi MTMJ. Apa tuh MTMJ, Ki? MTMJ itu adalah mahasiswa tanya, mari jawab. Oke, Nah, jadi kita udah buka Q&A box di story Instagram Kemenpora. Terbuka buat seluruh UKM IPB buat nanya sama UKM IPB Sport ini. Boleh langsung aja Min, pertanyaan pertama. apa tuh Min? Nih, Pertanyaan pertama dari @ad_prasetyo67. Bang, biar jadi pro player tapi kuliah nggak ditinggal gimana caranya? gimana tuh? Dia tuh ini ya pengen jadi pro player tapi kuliah juga tetap jalan Iya, gitu bener. ya. Cara ngimbanginnya itu gimana? Gimana, Mungkin Bang? ada tips and triknya gitu, Bang. Sebenarnya gini ya, ini kan terkaitnya masalah manajemen waktu pribadi masing-masing. Sebagai player gitu, kebetulan gue juga dulu kan sebagai player ya. Iya. Alhamdulillah sih kita kayak bikin kesepakatan tim sih, kayak misalnya mau latihan tuh di malamnya aja atau misalnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kan itu ibaratnya nggak ganggu kuliah-kuliah Iya, banget iya. lah. Dan lagian pun kita latihan nggak 24 jam latihan terus kan. Pasti kita juga punya kehidupan gitu. Tugas-tugas juga nggak mungkin ditinggal kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke kalau mau jadi pro player berarti kan kita kan kayak apa ya, terafiliasi dalam satu tim gitu ya. Jadi ya kita tinggal bikin kesepakatan sama timnya kayak mau latihan kapan, turnamen kapan, begitu. Jadi ya itu kembali lagi ke Iya, diri masing-masing ya. guys. Jadi jangan takut kuliah kalian itu tertinggal kalau kalian masuk PB Sport. Karena jadwalnya juga udah ada gitu ya. Kita gak bakal bentrok sama jadwal kuliah itu Akademiknya. sendiri. Dan pun kalau misalnya bentrok pasti kita juga ngerti. Iya ya, gak bakal dipaksain juga Iyalah, kan. kan Pasti, kuliah tetap nomor satu kan. Next, boleh pertanyaan selanjutnya? Wah, ini nih dari Mana? Buat pertanyaan kedua dari @Hyundai. Info tim Mobile Legends-nya Min. Waduh, info apa nih? tim Mobile Legends Min. Wah, dia mau ikut apa mau Iya. pengen tahu yuk Iya. Mobile Legend nih. Mau gimana ini? Kalau buat info tim Mobile Legends, ya nanti kita bakalan oprek ya. sebagai player. Nanti ya tinggal dilihat aja, ditunggu aja dipantengin aja lah Instagram Di kita tuh. Instagram ya. Dan ada beberapa apa ya spesifikasinya lah begitu. Nanti tinggal dilihat. Mungkin ntar aja. dikasih tahu slot timnya ada berapa. Iya. gitu. Tapi kita kalau misalkan mau daftar sebagai individu juga bisa kan? Bang? Bisa. Oh bisa. Tuh. Memang sistemnya itu kalau misalnya kita cari player, memang individu yang kita Oh cari. individu, bukan kita bawa tim. Bukan. Oh bukan. Bukan. Nanti baru diarahin kemana kita cocoknya gitu. Ya, gitu. Gitu guys. Gitu ya buat Hyundai nanti tinggal dipantengin aja IG-nya Aja ya IPB_esport. supaya bisa tahu informasi-informasi oprek selanjutnya gitu kan. Selanjutnya ada apa nih? MTMJ selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari @m_akbar2. Cabang Dota 2 masih aktif nggak Bang? Aduh, masih aktif nggak bang? Cabang Dota 2 gitu. Oke, ini buat teman-teman 6160 yang belum tahu. Jadi di tahun 2022 akhir 2023 awal kita memang sempat punya tim Dota 2. Cuma saat itu susah banget cari player Dota 2 itu susah banget dan scene kompetitifnya itu nol. Nol malah, bukan nggak ada. Oh, bukan. memang sedikit, udah tapi nol. iya. Susah banget lah buat ya skala-skala kampus. Ya kalian kalau mau main Dota 2 turnamen harus ke Eropa gitu. Karena di sana masih ramai ibaratnya kan. Jadi kalau buat sekarang sih kita udah nggak aktif. Jadi terakhir tuh tahun 2023. Iya, 2023. Mungkin dari IPB Sport juga ngikutin game-game yang zaman sekarang Iya, gitu yang ya, pasarnya lagi naik-naik. naik gitu. Dan karena tentu ngikutin scene-nya juga kan ada kompetitifnya ada ya. kompetitifnya apa enggak. Iya. Kalau percuma kalau kita mainin gamenya tapi Evan doang gitu, gak ada ke scene profesionalnya gitu. Karena kan tujuan kita juga pengen ngebantu mahasiswa ini biar Berkembang juga iya, kan. kalau Evan aja ya. Ya, paling stagnan gitu aja. Iya, gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Apa masih ada Satu Min? lagi? Ada satu lagi. Oh, ada satu Boleh, lagi. langsung deh. Yang terakhir nih. MTMJ terakhir. Yang terakhir dari @goli09_. Min, cara ikutan jadi member IPB Ceria gimana ya? Nah, jadi IPB Ceria itu maksudnya apa sih, Bang? Iya. Member IPB Ceria. Oke. Jadi gini, IPB Ceria itu sebenarnya adalah salah satu tim yang dimiliki sama IPB Sport. Cuman akhir-akhir itu apa ya bahasanya? Kayak kita menjadikan IPB Ceria ini kayak sebuah tanda kutip kayak komunitas kali ya dalam grup WA gitu. komunitas, ya. Jadi di IPB Ceria itu ya kita bisa sharing turnamen, sharing-sharing apa mau scrim atau mau latihan atau mau apa juga bisa di situ.
Ya kalau mau caranya jadi ikutan jadi member IPB Ceria, tungguin aja di Instagram. Dari Kalian lagi tunggu aja. tunggu aja Tunggu di aja. Instagram. Mungkin Mungkin kalau emang lengkap ya di Iya. Instagram IPB e-sport itu. kalau emang kalian nggak sabar nunggu langsung DM aja kan, pasti balas ya. Boleh. Nanti kalian kalau udah ada di komunitas itu paling nambah-nambah temen, jadwal sparring gitu ya bang. Hmm. Oh iya. Mabar gitu ya. Mabar, bisa. mabar, ya gitu. Info mabar bang. Gitu. Jadi pokoknya detik ini juga kalian follow dulu dari Instagramnya IPB Underscore _esport. Kayak di sini. Di sini. Nah ya, oh di atas ya. PR Bisa di editornya. sini. Kasian editor. Ya mungkin ini adalah sesi terakhir ya dari podcast kita kali ini. Sebelumnya kita sangat berterima kasih kepada Bang Firman dari pihak IPB Sport udah datang, udah nyempetin waktunya gitu datang ke sini, sharing-sharing, membagi informasi. Nah, pokoknya buat semua KM IPB yang ya pasti semua main game gitu kan ya. Kalau misalkan emang kalian mau ke sini yang kompetitif, Yang- dilatih, yang dapat lebih mau SKS, fokus, ya langsung bisa kompetitif ikut bola. aja gitu kan ya. IPB e-sport. Ya mungkin bang kita juga ada sedikit cenderamata atau sertifikat Nah, boleh. untuk UKM ini. Mungkin kita bisa sesi Kemana? di sini. Oh, oke. Boleh dibantu nih? Oke. Mungkin bisa balik ke bang. Oke. Ya, kita juga bisa duduk. Oh iya, kita boleh. mau apa? Mau penutupan? Oh iya. Iya. Mungkin sebelum kita penutupan kita jargon ini bang. Kemenpora. Kemenpora dulu. Gimana tuh? Nah, Gimana tuh? jargonnya tuh kalau ntar saya bilang Kemenpora BMKM. BMKM IPB, ntar salam olahraga Jaya IPB Dikdaya. Oh, olahraga Jaya IPB Dikdaya. Ya, salam olahraga Jaya IPB Dikdaya. Oke. Dah, siap ya? Kemenpora BMKM IPB, salam olahraga Jaya IPB Dikdaya. Oke. Terima kasih banyak ya, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih.